Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Yatusam Official. Guys, semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Guys, semua ras masalah kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman guys yang berjuang berumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke. Sekarang lagi viral ya cuy ya, tentang jualan nasi padang yang ada di Taman Mongkok. Kurang ajar ya Tisam dibahas-bahas. Ya Tisamnya matiin rezeki orang aja. Aduh ampun, ini mematua kaplak ya kan. Kenapa sih rese amat dibahas-bahas? Toh kita juga nggak menyusahkan kamu kok. Kita juga nggak ngerepotin orang lain kok. Malah justru karena makanan-makanan kita teman-teman itu bisa terpuaskan hawa nafsunya. Siapa sih itu yang jualan yang di Mongkok berapa A2 ya di taman itu turun. Nah itu lagi viral tuh, makanannya enak-enak. Kalau kalian mau beli silahkan ke sana ya. Tuh segitu kayak tuh Sam promosiin. Ampun orang Indramayu kayak Sam. Orang Indramayu iya, soalnya ada yang ngomong katanya tetangganya kayak Tisam. Aduh wis pokoknya intinya mantap, is the best mama tua kaplak ini. Nanti kayak Tisam beli nggak ya? Aduh. Jadi kalian tuh jangan nuduh-nuduh kayak Tisam nge-report ke imigrasi tentang jualan kalian. Kalau tiba-tibanya ada sweeping nih, kayak Tisam kasih tahu, kalian itu ditegur loh sama orang Hong Kong. Nih kayak Tisam kasih tahu ya, kalau misalkan kalian nggak sadar diri ya, nih kayak Tisam kasih tahu nih, orang Hong Kong itu memposting jualan kalian tuh video tentang nasi yang ditumpuk nih, tuh. Nih kalau kalian itu, tuh. Ini kan kalian jualannya kalian kan. Nah ini siapa nih mbaknya nih ya. Tuh banyaknya teman-teman kita kelaparannya, Masya Allah. Kalian itu kurang makan atau gimana sih coy? Astagfirullahaladzim. Kayak Tisam emang tahu saya tuh nyari sambelnya kayak Sam. Tapi kayak Sam beli di situ tuh kayak Samnya tahu nggak? Kalau temannya sendiri tuh launya dikasih banyak. Ya Allah Gusti. Kenapa sih kalian tuh mensupport mereka gitu kan? Aduh. Ampun. Di sini tuh ada sebuah pemandangan ya kan nih, kayak Sam ceritain aja nih, ada mbak-mbak yang pakai kerudung banyak sampai ngantri sampai pantatnya penjualnya nggak kelihatan ya kan. Nasi padang $40 yang lagi viral di Mongkok. Nah ini nih ada teguran dari orang Hong Kong ya cuy. Jadi orang Hong Kong itu memposting di media sosial di mana dia ini protes ya kan. Apakah nih bacaannya gini orang Hong Kong itu ya. Departemen Makanan dan Kebersihan Lingkungan, Departemen Imigrasi dan Polisi tutup itu pada hari Minggu katanya. Sedangkan Cece ini membuka bisnisnya di hari Minggu, ya kan? Tetap saja, apakah penduduk Hong Kong itu tidak harus mematuhi hukum? Nah itu. Jadi bahasanya nih ya cuy ya. Kata orang Hong Kong ya, kalian itu numpang di sini. Kalian itu kan sebagai pendatang di sini, apalagi visa kalian domestic helper yang sudah benar-benar digaji oleh majikan kalian. Nah sekarang pertanyaannya, orang Hong Kong ini mengeluhkan kepada pemerintah. Lihat tuh, bukan orang Hong Kong yang tidak taat hukum, tapi justru orang-orang non Hong Kong tuh yang nggak taat hukum. Itu loh cece pada jualan. Tolong dong Departemen Imigrasi, Departemen Polisi, adili. Kenapa urusannya sama imigrasi? Karena mereka visa domestic helper. Kenapa urusannya sama polisi? Yo mengganggu taman public place ya kan, sedangkan di taman itu ada aturannya di mana orang-orang menggunakan itu ya untuk keindahan gitu kan. Keindahan sekarang pemandangannya tempe bacem. Kata orang Hong Kong, kenapa tuh orang yang numpang malah dia yang nggak taat hukum? Tertibkan dong. Nah dampak negatifnya apa nih? Protesnya orang-orang Hong Kong ini menjadikan mereka ini untuk melawan pemerintah Hong Kong itu sendiri. Ini dampak negatifnya gede loh cuy dari tingkah-tingkah kalian, beneran deh. Karena orang-orang ini akan berpikir, dia aja yang numpang nggak taat hukum kok, ya udahlah kita terjang juga dong. Nah ini menjadikan contoh yang buruk ya kan. Orang-orang yang ingin mendapatkan penghasilan lebih untuk mendapatkan income yang banyak di sini, untuk asetnya di Indonesia, untuk beli mobil ini, untuk beli ini. Siapa yang mensupport? Ya teman-teman kita sendiri yang membeli makanan mereka, yang mensupport mereka, yang mensupport tindakan mereka seolah-olah mereka punya power di sini. Janganlah kalian melewati batas, cuy. Kamu udah nanggung dibenci sama orang-orang yang ilegal seperti ini. Teruskan.
Ya kan, kalau bukan kita yang men-speak up kan, kalau bukan kita nih teman-teman tim yang benar-benar kerja apa adanya saja, ya kan? Siapa yang dirugikan? Kita cuy, yang rugi kita. Ya kan? Emang Kaisam nggak ngecer? Enggak. Emang Kaisam nggak mau nyobain? Enggak. Kayak kurang makan aja kalian. Banyak kok pilihan makanan di sini. Kenapa kita harus melatih perut kita? Kenapa kita harus melatih cara hidup kita? Harus makanan Indonesia, harus beli di situ. Enak. Balik lagi ke situ. Itu kan kalian repot. Apakah kalian sudah ini apa namanya? Sudah karena udah lama sama majikan maafan, jadi kalian juga maafan soal makanan, ya kan? Ingat tuh, banyak teman-teman kita di rumah sakit yang cuma makan bubur, yang cuma makan sama apa namanya podongnya rumah sakit. Apakah mereka mengeluh? Enggak. Mereka mensyukuri apa yang dikasih pada saat itu, ya kan? Ya kayak Tisam, jangan bandingin sama yang sakit dong, mumpung kita nggak sakit, ya kan? Itu telur baladonya enak Kaisam. Bodoh amat, mau enak mau enggak. Tapi kalau kita punya apa pakem sendiri, bukan dari kita yang memulai, kalau bukan dari kita yang sadar, kalau bukan dari kita yang menghargai negara orang lain, mau siapa? Sedangkan di sini kita numpang gitu kan. Jangan melewati batasmu, Mbak. Iya nggak sih? Setuju nggak sih? Ya kan, awas tuh, sudah di-report sama orang Hong Kong. Suatu hari ada pengecekan di situ, hati-hati. Kaburnya jangan balap-balap, nanti sambalnya pada tumpah-tumpah. Baru aja kemarin Kaisam bahas, sekarang udah dibahas ya, ya kan? Iya. Jangan kira kalian itu menguasai sebuah taman, ya kan? Untuk bisnis kalian aman-aman saja. Nah ini ya, sukanya ya terima aja. Kayak Tisam hanya menyampaikan komplainnya orang Hong Kong. Barangkali kalian berusaha menutup telinga mata kalian, pura-pura buta, pura-pura tuli. Dengar nih Mbak, ada beberapa teman-teman kita, pekerja migran Indonesia resmi yang berusaha berjuang di rumah majikannya baik-baik saja. Iya kan? Tapi atas tingkah ini, orang-orang Hong Kong itu nggak bodoh gitu kan. Kenapa ini? Apakah sosial gitu kan? Apakah ini dibagi secara cuma-cuma? Tidak. Mereka pasti akan berpikir, oh yang naik cece kem dam sam ke, yang naik cece yau cut long tim kai ke goi mai fan sik yel ke, ya kan? Kenapa dia masih jualan padahal dia punya gaji di rumah majikannya? Benar nggak? Iya. Sabar kayak Tisam. Ini kayak Tisam itu teriak-teriak gara-gara congsal cuy. Takut nggak kedengeran suara kayak Tisam. Jadi bagaimana nih menurut kalian fenomena-fenomena? Coba kasih tahu kayak Tisam, siapa yang jualan di Mongkok? Kenapa Kaisam? Kaisam juga mau ikut laporan. Ya nggak apa-apa, ngelaporin mah ya nggak jadi masalah. Apakah kita punya hak? Boleh. Bagaimana caranya Kaisam kita ngelaporin orang-orang yang kerja kayak gitu? Buka aja di Google, illegal worker in Hong Kong report online. Nah di situ udah, kalau ada bukti fotonya, ada nomor handphonenya, ada Facebooknya, report aja. Diterima nggak Kaisam laporannya? Kita itu tugasnya nge-report. Urusan penyelidikan itu masalah detektif imigrasi, ya terserah mereka gitu kan. Warese kayak Tisam. Kalau bukan dimulai dari kita untuk menertibkan, bagaimana kita mau mencapai gaji yang tinggi gitu kan, ya kan? Nah ini, ayo proses perbaikan, ya kan? Siapa yang mau ikut kayak Tisam nih, ya kan? Udah kita bersyukur apa adanya aja. Mereka itu cuy bangun subuh, ya kan, mulak, ya kan? Wah kayak Tisam, untungnya banyak, ya kan? Karena mereka targetnya apa? Duit, ya kan? Kalau kita targetnya apa? Kedamaian hati. Mereka osrang, ya kan? Udah gitu masak selesai, dia juga harus nyidukin makanan orang lain, ya kan? Udah kayak gitu, bentar lagi ketangkep. Kalau ketangkep, kalian bakal ngomong apa? Sabar Mbak, kan udah dibilangin. Nah sebelum itu terjadi, nih awas ya, jangan melampaui batasmu berjualan. Semakin banyaknya orang yang jualan, kamu semakin serasa dunia milik kamu sendiri. Kaisam iri ya, ngapain iri? Orang Kaisam masih bisa makan, orang Kaisam masih punya gaji, ya kan? Kita itu cuma mengingatkan. Karena apa? Karena kamu pura-pura tuli, pura-pura buta atas aturan. Ini kalau orang dablek, kalau dikasih tahu ya susah, ya kan?
ya maaf-maaf kata aja ya kan, harus diterima. Siapa yang ngomong? Bukan Kak Yatisam cuma nyampein ada orang Hongkong loh yang komplain tentang jualan kamu. Malu nggak? Saya yang nggak jualan sama teman-teman yang nggak jualan malu cuy ya. Ya mungkin itu sharing kayak sama hari ini. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.